Halo Sobat Galeri, kira-kira seorang investor bisa nggak sih mengalahkan sebuah market? Tentunya bisa dong. Di sini dalam materi kali ini, Galeri Investasi akan menyajikan materi, yaitu dua tipe investasi yang harus diketahui teman-teman. Yang pertama, investasi aktif dan investasi pasif. Apa sih investasi aktif dan investasi pasif? Mari disimak. Investasi aktif merupakan kubu orang-orang aktif yang memilih sendiri saham-sahamnya dengan harapan dapat menghasilkan return yang lebih baik atau aktif. Analisis yang dilakukan, baik itu teknikal maupun fundamental, ditunjukkan untuk mencari saham-saham terbaik yang dapat mengungguli saham lainnya. Target investasi aktif adalah dapat mengungguli atau outperforms investasi pasar atau market. Di Indonesia, indeks acuan yang biasa digunakan sebagai ukuran return pasar atau market adalah indeks harga saham gabungan atau ISG. Lalu ada investasi pasif. Kubu investasi pasif merupakan kubu orang-orang yang mungkin lebih santai. Mereka berinvestasi dengan cara mengcloning return pasar dengan mengikuti indeks tertentu. Jadi, melakukan jual beli saham sesuai komposisi saham dan bobot pada indeks yang dijadikan acuan. Investasi pasif tidak bertujuan untuk mengungguli pasar. Dibilang lebih santai, tetapi juga mendapatkan return yang sama dengan acuannya atau mengikuti market. Selanjutnya, pembahasan berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan investasi aktif dan investasi pasif. Pertama-tama kita bahas dari investasi aktif terlebih dahulu nih. Nah, kelebihan dari investasi aktif adalah fleksibilitas. Jadi fleksibilitas ini adalah manajer aktif tidak diharuskan untuk mengikuti indeks tertentu. Mereka dapat membeli saham potensial yang diyakini akan memberikan keuntungan besar. Lalu yang kedua, mendapatkan imbal yang tinggi saat pasar mengalami pergerakan besar. Lalu kekurangan dari investasi aktif ini adalah dia sangat mahal, jadi biaya tinggi dari frekuensi transaksi yang tinggi juga. Jadi bisa dibilang dana ekuitas yang dikelola secara aktif memiliki biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pengelolaan dana pasif. Lalu yang kedua ada risiko aktif. Nah, jadi manajer aktif ini bebas untuk membeli investasi apapun yang menurutnya akan menghasilkan return tinggi. Hal ini bagus ketika analisis benar, tetapi mengerikan ketika mereka salah. Lalu, ada kelebihan dan kekurangan dari investasi pasif. Yang pertama, investasi pasif itu memiliki kelebihan, yaitu biaya sangat rendah. Tidak ada yang membeli saham, jadi pengawasannya jauh lebih murah. Dana pasif cukup mengikuti indeks yang digunakan sebagai patokan. Lalu transparansi, karena kejelasan jenis-jenis saham pada indeks. Lalu kekurangan dari investasi pasif, yaitu pergerakan terbatas. Oleh karena itu, investor terkunci pada kepemilikan itu, apapun yang terjadi di pasar. Lalu return yang kecil, jadi imbal lebih kecil dibandingkan investasi aktif. Jadi menurut definisi, dana pasif tidak akan pernah mengalahkan pasar. Bahkan selama masa kekacauan pasar, ini karena kepemilikan inti mereka terkunci. Jadi, mana sih yang lebih menguntungkan? Setelah mengenal dua investasi aktif dan investasi pasif tersebut, tentu teman-teman bertanya-tanya nih, strategi mana yang lebih menguntungkan? Jawabannya, teman-teman harus kembali berkaca pada karakter dan tujuan teman-teman berinvestasi. Jika teman-teman berencana menjadikan investasi menjadi sumber penghasilan utama, strategi investasi aktif mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Sementara strategi investasi pasif cocok untuk teman-teman yang memang tidak ingin berfokus pada kegiatan investasi yang terlalu menyibukkan. Jadi teman-teman hanya perlu menanamkan sejumlah uang di instrumen investasi yang teman-teman pilih, lalu membiarkannya tumbuh seiring waktu dan memanen hasilnya di hari tua nanti. Lalu, dari kesimpulan materi tadi, baik strategi investasi aktif maupun investasi pasif sama-sama bisa menguntungkan selama teman-teman cermat menjalankannya. Pastikan juga teman-teman memilih strategi yang sesuai dengan karakteristik dan kesiapan finansial teman-teman, sehingga tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sebagai investor, pastikan teman-teman tidak mudah terpancing tren sesaat. Tren investasi memang seringkali tidak terprediksi dan mudah berubah-ubah dalam waktu singkat. Lalu, tetapkan rencana investasi, lalu terapkan dengan disiplin dan hati-hati. Dengan begitu, apapun strategi yang digunakan bisa dipastikan bisa memberikan manfaat finansial yang akan menguntungkan teman-teman. Nah, bagi kamu yang ingin lebih tahu lanjut tentang materi tadi yang dijelaskan, teman-teman bisa datang ke Galeri Investasi Universitas Gunadarma, membaca buku mulai dari ETF,
karya Ignatius Deni Wicaksono dan Bursa Efek Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ya, agar semakin banyak teman-teman kita mengenal tentang investasi di pasar modal. Sampai jumpa.